Selamat siang untuk anak-anak kelas 10 AKL. Kita kembali lagi ke materi kita tentang ekonomi bisnis, di mana kita sudah beberapa minggu mempelajari teori dan kini kita akan mempelajari praktek hitung-menghitungnya ya nak ya. Nah, untuk yang sekarang kita bawa buka buku paket kita di halaman 89. Ya, sebelum kita masuk ke praktek ya, kita akan mempelajari dulu apa yang akan kita pelajari ya. Di sini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran ya. Nah, permintaan itu apa sih? Permintaan tercipta ketika seseorang memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Nah, di sini itu ada hukum permintaan ya. Ada kurva permintaan ya. Nah, di sini dijelaskan hukum permintaannya, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus ya. Jadi kalau misalnya si harga itu meninggi, misalnya kita mau beli cabai nih, harganya tinggi gitu kan, meningkat gitu, otomatis permintaan terhadap cabai itu akan menurun. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita harga cabai turun, pasti permintaannya akan meningkat. Jadi seperti itu. Di sini ada kurva, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Seperti ini kurva ya, lihat ya. Harga per kilonya 5.000. Terus ininya 10 ya. Lihat dia letaknya di sini. Nah, ini juga harga per kilonya 4.000. Nah, harga per kilonya 30. Jadi bisa di 3.000. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya harga per kilonya 1.000, maka permintaannya adalah 50 kilo. Jadi ibaratnya jika harga barang tersebut meningkat, maka permintaannya akan menurun. Tetapi jika harga barang tersebut menurun, maka permintaannya akan meningkat ya. Kita masuk langsung ke contoh soal ya, Nak. Nah, di sini itu ada contoh soal ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada rumus QD F dikali PD. QD itu jumlah permintaan, jadi kita mau menentukan jumlah permintaannya. F-nya itu fungsi, PD-nya itu satuan harga. Dan di sini juga ada rumus QD sama dengan A dikurang BD ya. Kita bisa lihat langsung aja ke contoh soal ya. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan QD 40 strip 3 PD. Nah, ini adalah fungsi ya. Dari setiap soal itu harus ada fungsi. Nah, kalau misalnya permintaan dia identik dengan QD dan PD ya. Yang lalu pilihannya kita harus hitunglah jumlah permintaan dengan harga Rp5 dan Rp10. Jadi kita harus tentukan, nih kalau misalnya kita pasang harga tersebut itu Rp5 dan Rp10, maka berapa sih jumlah permintaannya? Oke, kita hitung ya nanti ya. Hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Nah, kalau misalnya ini dibagi-bagi nih cabenya secara gratis, harga permintaannya itu berapa? Jumlah permintaan barang itu berapa? Lalu setelah itu kamu gambar kurva. Nah, kita hitung ya, Nak. Nih, biar lebih jelas, Miss hitung pakai buku Miss Ernest ya. Nah, di sini itu QD sama dengan 40 strip 3 PD. Q itu adalah permintaan, PD itu adalah harga ya, harga satuannya. QD sama dengan 40 dikurangi 3 dikali yang pertama adalah 5 Rp5 ya, dikali 5. Jadi 40 dikurangi 15 sama dengan
40 dikurangi 15 sama dengan 25. Jadi jika harga barangnya Rp5 ya, maka permintaan terhadap barang atau jasa adalah 25 ya. Ada 25. Nah, sekarang kita hitung jika harganya itu Rp10, kita hitungnya. QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Oke, QD-nya terus 40 kurangi 3 dikali 10. Jadi 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Jadi, jika harga barangnya Rp10, maka permintaan terhadap barang atau jasa adalah 10 unit atau 10 barang lah, 10 unit lah. Terus, sekarang selanjutnya, hitunglah jumlah permintaan harga barang di saat dibagi gratis. Berarti kalau misalnya dibagi gratis, PD-nya sama dengan 0. Kita hitungnya. QD sama dengan 40 dikurang 3 PD ya. Berarti 40 dikurangi 3 dikali 0 ya. Jadi 40. 3 dikali 0 kan 0 ya. Jadi kalau misalnya dibagi gratis, maka permintaannya akan 40 unit. Nah, sekarang diminta kamu untuk menggambarkan kurva permintaan. Nah, kalau untuk menggambarkan kurva permintaan, kita pakai jika. Oke, jika harganya 0, jika permintaannya 0, kita hitung berapa ya. Oke. Kita hitung ya. Nah, pakai jika harganya 0 ya. Kita hitung dulu. Jika PD-nya 0 ya. Oke. QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD ya. QD sama dengan oke ya. 40 dikurang 3 dikali 0 ya. QD-nya 40. Berarti kalau misalnya PD-nya 0, maka QD-nya 40. Oke, sekarang jika QD-nya yang 0 nih ya, QD sama dengan 40 dikurang 3 PD ya. Nah, kita mau puter, kita mau tuker ya. Oke, jika QD-nya 0 ya, kita isi yang 0. 40 dikurangi 3 PD. Nah, di sini udah 0 ya. Nah, saya mau pindahkan PD ini ke sini. Oke, Miss Eres kasih tahu, kalian pernah kan belajar matematika? Otomatis kalau kalian pernah belajar matematika, kalian pasti tahu. Jika tanda min melewati tanda sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi menjadi tanda plus ya. Tanda min bila melalui sama dengan, maka akan menjadi tanda plus. Tanda plus jika melalui sama dengan akan menjadi tanda min. Ingat ya, di sini pelajaran ekonomi bisnis tentang permintaan dan penawaran, anak-anak itu lebih salah cara penggunaan tanda. Ingat, jika tanda min, ini kan dia kan min 3 PD ya, min 3 PD. Saya mau pindahkan ini ke sini. Otomatis dia melewati sama dengan dong. Berarti kalau min melewati sama dengan, maka menjadi plus. Maka menjadi 3 PD. Oke, minnya hilang ya. Tapi kalau misalnya plus, kayak misalnya 0 ini ya, melewati sama dengan, maka akan menjadi min. Oke ya, 40 min 0. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, tapi supaya kalian mengerti ya. Nah, sekarang kita hitung ya kan, 40. Oke ya.
Nah, sekarang kita hitung. PD sama dengan 40 dibagi, ini yang tadinya ada di sini kita pindahkan ke sini. 3. 40 dibagi 3 berapa? Nah, di sini saya boleh kalian, kalau misalnya kalian lebih baik sih kalau menurut saya ya, kalian menggunakan pecahan. 40 dibagi 3. 4, 1, 3, 10. Ya, 10 dibagi 3, 3, 9, sisa 1. Oke, kalau misalnya kita teruskan pasti ini bakalan 13,33333. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan pecahan. Ya, menjadi menjadi 13 1/3. Oke, sekarang untuk memudahkan kalian dalam membuat kurva, Miss Ernest mau ajarkan kalian menggunakan kotak. Ya. Jadi kenapa menggunakan kotak? Jadi supaya kalian itu memahami ya. Ini misalnya KID. Ini misalnya PD. Oke, jika PD-nya 0, maka KID-nya berapa tadi? 40 ya. Nah, jika KID-nya 0, maka PD-nya menjadi 13 1/3 ya. Positif ya. Nah, setelah kamu buat seperti ini, kita buatkan kurva, ya. Nah, di sini kita membuat kurvanya. Di sini untuk harga atau PD, di sini kuantitas atau KID. Saya biasa menggunakannya seperti itu. Nah, di sini ada 13,1/3. Di sini 40 ya. Untuk harga itu 13 1/3. Lihat, barisan PD ada 13 1/3 dan barisan KID ada 40. Oke, kalau bisa saat pembuatan ini kalian harus menggunakan penggaris agar bagus dan lurus. Oke, jangan sampai kalian tidak bisa membuat kurva penawaran atau permintaan, karena ini tuh anak-anak banyak yang bilang katanya sulit, padahal menurut saya itu sangat mudah. Apa sulit ya membuat kurva? Oke, nah gampang kan? Sudah selesai kalian membuat kurva dan ini udah selesai. Kurvanya adalah seperti ini. Maaf ya kalau kurang bagus karena saya tidak menggunakan penggaris. Kedepannya kalian harus menggunakan penggaris ya untuk lebih bagus lagi. Nah, ini adalah kurva untuk kurva permintaan. Nah, setelah sampai sini Miss Ernest harap kalian sudah mengerti semua ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita mau membicarakan tentang fungsi penawaran. Oke, sekarang kita mau membicarakan tentang fungsi penawaran. Kalian sudah tahu ya, pasti ya fungsi penawaran itu apa sih? Kalau misalnya kita menjualkan barang, otomatis kita akan menawarkan barang-barang yang kita punya kepada orang ya. Nah, untuk sekarang itu ada hukum penawaran. Nah, hukum penawarannya kalau misalnya tadi permintaan kan, kalau misalnya permintaan itu harganya tinggi, maka permintaannya akan menurun. Tetapi kalau harganya menurun, permintaannya akan tinggi. Sekarang kita ambil yang penawaran. Hukumnya adalah jika harga suatu barang atau jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Ya, sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun, kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun ya. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya permintaan tadi kan harga meningkat, kuantitas menurun, harga menurun, kuantitas meningkat. Tapi sedangkan kalau misalnya menurut fungsi penawaran, harga meningkat maka kuantitas yang akan ditawarkan akan meningkat. Tapi kalau misalnya harga menurun maka kuantitas yang akan ditawarkan akan menurun ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya aja ya nak ya, langsung ya. Nah, di sini tuh sama model perhitungannya ya, sama seperti kurva permintaan tadi ya. Nah, di sini Miss Ernest akan jelaskan pakai catatan Miss Ernest sendiri ya, supaya kalian mungkin lebih mengerti kalau misalnya menggunakan coret-coretan yang ada di tangan Miss Ernest sendiri ya. Nah, terus di sini kalau tadi kurva permintaan itu kan KID dan PD ya. Tapi kalau misalnya kurva penawaran itu adalah QS dan PS ya. QS itu kuantitasnya. Terus PS itu harga. Dan untuk soal penawaran ini kalian bisa buka di buku paket kalian itu di halaman 102 ya nak ya. Nah, sekarang kita ada
soal, diketahui suatu fungsi penawaran dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Maka, hitunglah jumlah penawaran jika harga per unit berada pada angka 5 rupiah dan 10 rupiah dan gambarkan kurva penawarannya. Oke ya. Nah, kalau untuk ini kita hitung ya. Sedangkan di sini ada persamaannya itu QS sama dengan 2PS dikurang 5. Kalau misalnya harganya ada di angka 5 dan 10 ya. QS sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 5. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5 ya. Jadi QS-nya, kalau misalnya kalian lihat ya, metode ini tuh sama kayak ada metode di matematika, metode substitusi. Jadi modelnya seperti itu, ya. Nah, terus ini kita lihat ya, kalau misalnya ini yang 5 ya. Nah, kalau misalnya ini yang 10 QS, 2 dikali 10 dikurangi 5. 2 dikali 10, 20 dikurangi 5, maka QS-nya adalah 15 ya anakku. Nah, jika harganya itu 5 rupiah, maka kita akan penawaran barangnya itu ada 5 unit. Tetapi kalau misalnya jika harganya 10 rupiah, maka penawarannya itu 15 ya. Oke, sekarang kita gambarkan kurva. Untuk menggambarkan kurva sama seperti tadi, itu harus jika kuantitasnya 0, jika harganya 0 ya, jika 0 ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kalau misalnya jika QS-nya 0, maka kita lihat QS sama dengan 2 dikali 2PS dikurang 5. Nah, QS-nya 0 sama dengan 2PS kurang 5. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, udah saya bilang positif melewati sama dengan menjadi negatif ya. Jadi kalau misalnya ini saya mau pindahkan ke sini menjadi 2 PS ya, sama dengan min 5. Sama dengan min 5 ya. Nah, terus di sini PS sama dengan min 5 dibagi min 2. Oke, min 5 dibagi min 2, ini kita coret nih jadinya positif ya. Kalau misalnya min sama min ini jadinya positif ya. Nah, terus 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2. Saya lebih suka dengan perhitungan seperti ini karena lebih menantang ya. Nah, ya, 2. Sisanya berapa? 1 per dibagi berapa tadi? 2 ya. 2, 1 per 2. Nah, sekarang jika PS-nya 0, ya, kita hitung QS 2 PS dikurangi 5. QS sama dengan 2 dikali 0 min 5. Terus QS ya 0 dikurangi min 5. Terus jadi min 5. Kita buatkan kotak lagi tadi kayak permintaan. Ya, QS dan PS ya. QS, PS. Oke. Jika QS-nya 0, maka PS-nya 2, 1 per 2. Jika PS-nya 0, maka permintaannya min 5. Sekarang kita buatkan kurvanya ya nak. Belajar untuk membuat kurva. Sama seperti tadi. Untuk yang ini harga. Dan ini kuantitas. Sedangkan di sini target kita ini positif, ini positif. Sedangkan kalau min, kalau misalnya dia garis kayak gini, di sini min, di sini positif. Terus kalau misalnya ini garis kayak gini, di sini positif, di sini min, di sini positif ya. Nah, di sini ada QS. Ya. Di sini QS-nya itu ada min 5 ya. Kita hitung, kita bikin di sini. Di sinilah min 5. Kalian menerka-nerka aja ya. Terus di sini ini kan untuk kuantitas ya, ini untuk harga. Berarti ini min, ini positif. Tapi
Kalau untuk kuantitas ya di sini min, di sini positif. Jadi tergantung dari hasil. Ini kan min. Jadi letaknya di sini ya. Dan ini 21/2 untuk harga. 21/2 kita bikin di sini ya. Nah, sekarang kita tarik garis. Dimana kalau misalnya kalian mau membuat garis, kalau dia dalam keadaan di min, kita bikin tanda titik. Baru itu ini kita tarik ke atas. Jadi seperti itu cara membuatnya. Dan di sini beri keterangan QS sama dengan berapa tadi? 2 PS di strip 5 sama tadi. Ini juga dibikin ya kayak gitu ya. 3 QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Jadi seperti itu. Itulah cara membuat kurva penawaran dan ini kurva permintaan. Nah, untuk tugas nanti ada di akhir video dan Miss Ernest berharap kalian bisa memahami dan mengerjakannya. Tugasnya akan Miss tunggu sampai jam 6 sore pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, harus lebih rajin lagi dan harus lebih semangat lagi dalam belajar meskipun kita dalam proses daring. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai kalian kelelahan atau sakit. Tetap menggunakan masker jika ingin keluar rumah dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap menyimak video yang Miss kirim ya. Terima kasih. Tugasnya akan Miss tunggu sampai jam 6 sore ya. Terima kasih.